Salam sehat selalu sahabat Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Opsi Dia Posi, oposisi di dalam oposisi. Baiklah sahabat Indonesia, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, nyalain lonceng, like, share, and comment. Sahabat Indonesia, saya akan mengulas di sini di konten saya yang kelima ini terkait permasalahan yang kompleks dari bangsa ini. Saya coba ulaskan berdasarkan dari literisasi pemikiran saya mengenai bangsa ini. Ada permasalahan yang kompleks yang bisa kita untuk selesaikan. Memang rasa telah dipikirkan oleh para elit politik, para pakar-pakar ahli dalam ketatanegaraan bangsa. Dari dasar pemikiran ini yang ingin saya coba tuangkan di video ini, apa yang saya pernah pikirkan sebelumnya tentang bangsa ini. Permasalahan kompleks itu saya melihatnya ada pada sebuah akar permasalahan itu, yaitu tentang masyarakat luas. Bila kita ilustrasikan kepada sebuah tumbuhan atau sebuah pohon, akarlah yang mengantarkan sesuatu yang baik. Jadi akar ini yang harus diperhatikan. Masalahnya pada akarnya. Bagaimana mungkin sebuah daun atau batang itu akan terlihat segar jika akarnya itu tidak diberikan unsur-unsur yang bernutrisi yang baik. Baginya saya analogikan seperti ini, ketika tumbuhan itu kekurangan unsur magnesium. Nah, jadi akan terlihat tumbuhan atau daun yang tidak begitu cerah warnanya, terlihat mengerdil. Nah, karena unsur magnesium inilah mengakibatkan tumbuhan itu jadi terkesan kering kerontang seperti itu. Jadi apa sebenarnya unsur magnesium itu? Yaitu akarnya itu adalah masyarakat luas. Nah, permasalahan dari masyarakat luas itu sehingga tidak bisa menyuplai hal yang baik kepada ranting dan dedaunannya itu adalah karena kekurangannya unsur daripada sebuah kesejahteraan. Inilah titik awal dari pemikiran saya tentang sebuah kesejahteraan dari bangsa ini. Itu pondasi awalnya itu dari akarnya, masyarakat luasnya yang harus jadi perhatian. Bagian-bagian dari para konstitusi ini untuk menerapkan sebuah aturan, tapi bagi mereka itu sebuah aturan yang terlalu mengikat dan mengekang daripada masyarakat, yang pada akhirnya solusinya tidak memberikan sebuah solusi bagi mereka, bagaimana mereka bisa sejahtera hidup di bangsa ini. Nah, jadi saya kategorikan sebagai masyarakat realistis yang radikal, masyarakat realistis radikal. Nah, jadi ada kelompok masyarakat realistis radikal. Ini saya sampaikan bahwa mereka ini adalah sebagai peran dari pragmatis. Mereka memainkan peran pragmatis di sini. Juga ada seperti saya memainkan peran melankolis untuk membangun sebuah narasi, cerita, ide-ide pemikiran dari permasalahan-permasalahan, karena saya lebih cenderung hidup dan berdampingan dengan masyarakat realistis yang memainkan peran pragmatis tadi. Nah, seperti orang-orang akademis seperti Profesor Rocky Gerung, saya kategorikan orang-orang yang memainkan dua peran di situ, peran sanguinis dan peran melankolis. Jadi saya buat konsepnya dulu ya. Nah, kemudian para elit politik, para kaum aparat pejabat, terus
kaum kapitalis, kaum monopoli, mereka itu memainkan peran kolerik, ada sebagian memainkan peran sanguinis. Peran konsep yang saya sampaikan dulu. Kemudian akan saya paparkan gambaran-gambaran konsep itu dari masing-masing peran itu di dalam bangsa ini. Kemudian pada endingnya nanti apa solusi strategis yang sebenarnya yang harus kita capai agar sampai kepada masyarakat realistis ini menuju sebuah kesejahteraan. Oke, jadi seperti ini. Saya melihat bahwa di bangsa ini saya buatkan sebuah garis melingkar tapi tidak beraturan. Itu saya anggap bahwa inilah lahan dalam setiap penduduk, setiap masyarakat Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di dalam sebuah konstitusi bangsa ini. Jadi saya melihatnya ada sebuah adopsi yang tidak nyata, tapi itu sudah berdiri, sebuah tembok Berlin. Saya katakan sebuah tembok Berlin hingga memisahkan dua kubu. Ketika tembok Berlin itu berdiri, kawasan yang saya bikin itu ada 20% itu miliknya masyarakat realistis. Kemudian ada 80% itu milik para kaum kapitalis, kaum monopoli, dan kaum pemilik modal. Nah, jadi posisi saya bisa masuk ke dalam lingkup kawasan 20% itu otomatis memang saya berada di situ. Dan saya tidak mungkin bisa masuk ke dalam kawasan 80% itu. Nah, tapi saya berdiri di pinggir daripada masalah itu untuk melihat detail permasalahannya. Jadi ada kawasan 20% dan kawasan 80%. Sehingga kenapa ketika aturan-aturan yang berlaku di bangsa ini akan terjadi sebuah gesekan. Masyarakat luas itu saya tempatkan mereka sebagai masyarakat realistis. Masyarakat realistis ini adalah masyarakat yang non-akademis, masyarakat non-elit politik lah. Jadi masyarakat biasa. Saya namakan mereka sebagai masyarakat realistis. Dan masyarakat realistis ini akan cenderung radikal dalam arti seperti ini. Bagaimana mereka untuk bertahan hidup. Jadi meskipun antara di kawasan 20%, di kawasan 80% gitu. Siapa yang jadi tembok Berlin itu? Saya melihat tembok Berlin itu adalah pemerintahan, elit politik, para kaum aparat seperti itu. Nah, mereka sebagai penyeimbang di kawasan luas itu daripada bangsa ini. Jadi mereka dari para pemerintah, dari para elit politik dan para kaum aparat, mereka ketika meninjau daripada kawasan 20% ini, mereka tahu problem yang terjadi, mereka melihat, dan masyarakat yang realistis ini, mereka secara radikal menerobos daripada aturan. Namun ada kebijakan juga karena dari sisi humanisme manusia memikirkan itu, karena itulah sebuah kemampuan dalam masyarakat realistis ini untuk
menghidupi diri mereka untuk mereka bisa tumbuh meski secara radikal keluar daripada aturan-aturan yang telah dibangun dari konstitusi ini. Nah, jadi tembok ini memainkan peran sebuah rasa humanismenya juga dan sebuah tindakan konstitusi yang mereka ambil juga. Mereka juga melakukan sebuah tindakan toleransi radikal. Jadi tidak mungkin langsung menghentikan aktivitas masyarakat yang memang mereka itu tempatnya tumbuh. Jadi di sini saya tidak mencoba menitik beratkan ini salah siapa, tapi saya memberi sebuah gambaran realita yang terjadi di bangsa ini. Jadi seperti itu. Jadi ada dari tembok ini, yang membuat tembok ini, mereka masuk kepada kawasan kecil dengan memberikan sebuah toleransi radikalnya, ya, bagaimana etiknya gitu kan. Walaupun dalam menerobos daripada sebuah aturan itu, mereka juga memahami bahwa masyarakat butuh makan. Jadi di tembok Berlin itu adalah orang-orang yang menghasilkan produk dari konstitusi, orang-orang yang mengawasi pelaksanaan dari produk konstitusi. Jadi ketika mereka dihadapkan sebuah humanismenya, mereka akan, tadi saya katakan, mereka akan menggunakan dengan cara sifat toleransinya mereka dalam humanisme itu ya secara radikal. Jadi kita tahu bagaimana etiknya mereka dalam menyikapi masyarakat yang realistis radikal itu menerobos daripada aturan. Jadi saya tekankan lagi, kita tidak menyalahkan antara satu pihak dan pihak yang lain, tapi inilah kondisi yang berlangsung di bangsa ini. Nyaman dan tidak nyamannya selalu bergulir dan berjalan. Masyarakat realistis bagaimana mereka bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa minum, tumbuh dan berkembang di bangsa ini. Jadi ketika sebuah pendidikan kecerdasan yang dihantarkan ke mereka untuk memberikan sebuah unsur yang baik agar para tembok ini jadi produk konstitusi yang baik, itu mereka tidak memikirkan itu. Mereka tidak meninjau lagi harus meningkatkan sebuah kecerdasannya. Jadi cukup hari ini bisa diupayakan makan, apapun langkahnya yang didapat, entah itu harus menerobos daripada sebuah aturan yang dibangun dari produk konstitusi itu, mereka tidak memasalahkan itu. Itu kawasan 20%. Nah, kawasan 80% tadi, jadi saya jelaskan dulu bahwa 20% ini bukan berarti orangnya sedikit, tapi lahan mereka untuk bisa berkembang di bangsa ini, menjadi sejahtera lah, ya kan, itu cuma hanya memiliki 20%. Dan yang 80% ini bukan berarti mereka banyak, tapi pemberian lahan bagi mereka untuk bisa tumbuh sejahtera, itulah yang 80%. Nah, jadi dari tembok Berlin ini juga mereka masuk kepada kawasan yang 80% secara etiknya, bagaimana mereka bisa membangun sebuah kepentingan bersama, ya kan. Jadi ada etik yang mereka bangun itu secara intern mereka, sehingga kawasan dari 80% ini milik para kaum kapitalis, kaum monopoli, dan
kaum pemilik modal itu mereka berdiri kokoh dalam bangsa ini dan memberi keputusan-keputusan tentang kebijakan-kebijakan bangsa ini juga mereka masuk dari situ. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan tentang pembagian kawasan di bangsa ini. Kenapa terjadi pada bangsa di saat ini? Jadi kita coba saya bawa flashback lagi kepada pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Nah, jadi sebelum kemerdekaan itu kita ini sudah dijajah selama kurang lebih 4 abad, ya kan? Kurang lebih 4 abad lamanya, mulai dari Portugis, Belanda, Perancis, Inggris, Jepang, kurang lebih total semuanya dalam 4 abad. Masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang begitu panjang. Di maju ke depan, kita sudah merdeka selama 76 tahun. Artinya belum 1 abad. Nah, logiknya bagaimana kesejahteraan bangsa ini bisa merata ketika problem etik yang terjadi di pra kemerdekaan dengan kemerdekaan ini belum balance. Ya, jadi belum balance. Saya lihat dari 4 abad dengan kurang dari 1 abad. Jadi ada sekitar 17% angka kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Nah, jadi itulah sebabnya yang terjadi tadi. Kenapa adanya tembok Berlin, adanya kawasan masyarakat realistis radikal, masyarakat yang orang-orang kapitalis tadi. Kenapa seperti itu? Masyarakat kapitalis kemudian tumbuh berkembang pesat dengan cepat mereka mengembangkan diri mereka, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Saya konsepkan secara logik itu gimana bisa pemerataan terjadi. Selama 4 abad kita mengalami kesengsaraan. Oke, meski bukan kita yang melakoni kesengsaraan itu, tetapi efek-efek dari imperialisme itu terbawa sampai sekarang. Paham-paham imperialisme itu seperti glory, gold, gospel itu masih melekat dalam kita. Itu pemahaman imperialisme itu masih melekat di bawah ke masa kemerdekaan. Nah, begitu kita terlepas dari kesengsaraan yang begitu lama, masuk kepada sesi kemerdekaan itu, bagaimana rasanya ketika kita itu sudah lama terkekang, terkurung. Begitu kita bebas, kita akan menjadi manusia yang buas. Jadi strata sosialnya itu akan seperti itu. Kita akan jadi manusia yang buas, tidak memperdulikan siapapun. Yang penting saya atau Anda atau siapapun lebih dulu berkembang daripada yang lain. Itu urusan nanti orang lain. Yang penting saya yang bisa tumbuh berkembang. Nah, itulah yang terjadi, gitu kan. Efek dari pra kemerdekaan menuju kemerdekaan itu sehingga terjadilah tadi kawasan kotak dengan tembok Berlin seperti itu, karena manusia itu secara strata sosial sudah lebih baik memikirkan perutnya sendiri, gitu kan. Secara interaksi sosial ya itu sebagai pemenuhan interaksi sosial. Kalau manusia punya empati, simpati dengan orang lain, tapi pada prinsipnya kita ini sedang mengejar kesejahteraan masing-masing. Jadi lepas semua, meskipun ada
konstitusi dalam bangsa ini yang ingin melakukan kesejahteraan bagi bangsa ini, kesejahteraan secara merata, itu hanya lakon publik, tapi secara real di dalam kotak individu kita itu, kita bagaimana tumbuh tanpa memikirkan orang lain, mau dia bisa hidup atau enggak, yang penting diri kita dulu. Problemnya itulah yang saya lihat yang terjadi pada masa sekarang ini. Jadi sahabat Indonesia, itu adalah suatu hal yang logik dalam strata sosial bangsa ini. Efek dari kemerdekaan menuju kemerdekaan itu hal yang logik yang saya katakan, yang terjadi yang sebenarnya. Nah, jadi sangat jauh sekali kita mengejar keseimbangan kesejahteraan itu dari grafik kesengsaraan itu, mengejar daripada kesejahteraan itu sangat jauh. Saya melihatnya ini dalam jangka waktu yang panjang, dan bahkan ini tidak akan bisa terselesaikan permasalahan ini, karena masih ada efek kepuasan di dalam diri kita yang sedang tumbuh dari generasi ke generasi. Ya, dari efek itu termasuklah tadi saya sampaikan pemikiran imperialisme, glory, gold, and gospel itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Jadi jati diri bangsa ini kita sudah terlalu jauh keluar. Itu kita lebih mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Barat yang bukan pemikiran murni dari bangsa ini. Meski para elit politik, para pemerintah sering mengepanyakan tentang inilah ideologi kita, ideologi Pancasila. Ya, itu ideologi yang memang kita pegang teguh sebagai ideologi Pancasila. Tapi prakteknya daripada ideologi itu tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik. Itu yang saya lihat pada kondisi sekarang ini. Nah, tadi logiknya, ya kan, bagaimana grafik yang kemerdekaan itu, agar kemerdekaan ini menuju taraf yang sama dengan grafik tersebut, bahkan bisa melampaui ke atas, agar terciptanya kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Ada sebenarnya rumusan yang paling radikal, ya saya anggap itu yang paling radikal. Tapi saya yakin dan saya percaya rumusan ini akan dianggap sebagai rumusan yang gila, dan tidak semua akan sanggup menerima rumusan ini. Tapi hal yang logik, inilah rumusannya yang terjadi. Bagaimana manusia meredam kepuasan dalam diri mereka sehingga tercipta kesejahteraan yang merata. Jadi rumusannya seperti ini. Munculkan kebijakan konstitusi itu. Para elit politik, para kaum kapitalis, kaum monopoli, kaum pemilik modal besar, ada dari mereka yang ingin meredamkan, atau secara merata dari mereka meredamkan kepuasan itu, sehingga konstitusi itu menekankan angka kekayaan itu diturunkan menjadi 40% untuk mensubsidi bagi masyarakat luas, masyarakat resistis dalam mereka mengembangkan
kesejahteraan mereka. Kita sepakat bagaimana konstitusi itu dibuat untuk menurunkan kekayaan itu sampai 40% dengan cara mensubsidikan kekayaan mereka itu kepada masyarakat luas, masyarakat realistis tadi. Nah, itu akan terjadi balance secara kesejahteraan yang merata seperti itu. Jadi akan mulai pada titik yang sama untuk masyarakat ini tumbuh dan berkembang bersama di bangsa ini. Nah, pola rumusan itu memang secara itu radikal dan tidak masuk akal, dan tidak ada orang-orang yang mau seperti itu. Jadi kita tidak usah terlalu memikirkan hutang negara itu. Konsep itu yang kita kembangkan, kan? Jadi dengan mensubsidikan itu tidak ada pinjaman bantuan kepada IMF segala macam lagi. Ketika ada orang kaya yang menurunkan 40% kekayaannya itu untuk mensubsidikan untuk masyarakat realistis itu membangun usaha mereka, mengejar taraf kesejahteraan dari orang-orang kapitalis tadinya. Itu rumusan yang sangat radikal, ya kan? Nah, jadi kenapa rumusan itu bisa dibangun? Karena itulah ideologi Pancasila. Pancasila itu jika kita peras sampai kepada intisarinya, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini masuklah kepada konsep peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sejahteralah bangsa ini. Jadi ada orang-orang yang sudah tumbuh berkembang besar selamanya mau meredam rasa kepuasannya di bangsa ini. Problem itulah yang harus diselesaikan jika bangsa ini memang mutlak ingin menjalankan ideologi yang sebenarnya daripada bangsa ini, Pancasila, dengan memerasnya sampai kepada gotong royong dan konsep peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, sahabat Indonesia, saya rasa cukup sampai di sini. Apa bahasan yang saya sampaikan tadi untuk menyalurkan pemikiran saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lakukan sebuah produk pertukaran pemikiran di sini. Meski apa yang saya sampaikan entah itu keluar daripada jalur daripada teori yang pernah dipelajari oleh para ahli, tapi itulah literalisasi yang apa yang saya pikirkan untuk bangsa ini. Oke, cukup sekian. Salam satu pemikiran.